Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Nathan Ramadhani, dengan NIM 415.210.1002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ya atau modul 5 praktikum algoritma dan struktur data. Ya, materinya ini tentang perulangan bersarang atau nested looping. Nah, konsep perulangan bersarang itu dia sama seperti konsep percabangan if else ya, if else. Nah, pada struktur perulangan juga dia sama gitu. Nih contohnya seperti ini nih. Misal if kan, if nih if ya kan, kemudian ini ada else ya kan. Jadi dia percabangan juga gitu. Else kurang lebih sama seperti itu maksudnya. Itu kan seperti ini ya kan. Ini ada else if lagi ya kan. Nah, seperti ini kurang lebih. Sama halnya seperti percabangan if else. Ini juga nih ya, looping bersarang the while ya kan. While ini ada while lagi di dalam while ya kan. Konsep perulangan bersarang ini tuh sederhana gitu. Intinya kalau kalian bisa looping yang biasa, nah ya insya Allah deh kalau looping bersarang ini mah gampang gitu. Oke, di sini ini ada bentuk umumnya ya. Ini saya hapus lagi biar nggak bingung ya kan. Nah, ini ada bentuk umumnya ya kan. Bentuk umumnya ada while di dalam while. Ya. Ini bentuk umum looping bersarang while. Next di sini yang pertama. Oke, perulangan bersarang while itu dia sama ya. Ada 3 juga. Ada perulangan bersarang while, do while, dan juga for. Ya kan? For. Perulangan while ini ya kan, dia banyak digunakan pada program yang terstruktur gitu, terstruktur nih, rapi gitu kan. Perulangan ini banyak digunakan bila jumlah perulangannya belum diketahui gitu. Mau while-nya ada 2, while-nya ada 3 gitu kan, atau while-nya ada 4 gitu. Jadi belum diketahui. Nah, proses perulangan akan terus berlanjut jika ya kondisi ini bernilai true ya kan. Nah, ini kalau true ini dia akan menjalankan ini next programnya. Tapi kalau misalkan kondisinya bernilai salah atau false ya kan, false lagi ya, false ya kan, false, dia akan nge-skip nih. Jadi ini tuh nggak dijalanin gitu. Ya, maka ini harus true. Ya, true. Oke, semoga paham dan lanjut. Di sini ada contoh program dari looping while. While. Oke, di sini kita bahas langsung di sini ya. Nanti ngodingnya nanti. Ini integer ya, deklarasi variabel i sama dengan 1 ya kan. Maka di sini nilai i-nya sama dengan 1. Kita substitusiin nilai i-nya. Selanjutnya kondisi ini kan bernilai benar nih, ya kan. Maka dari itu kita akan masuk gitu ke dalam sini, gitu, akan menjalankan programnya. Nah, ada nih deklarasi variabel lagi nih, ya kan. Ditentuin nilai x-nya sama dengan 1 gitu. Nilai x sama dengan 1, kita substitusiin lagi nilai x-nya. 1 lebih kecil atau sama dengan i. Nilai i-nya berapa? Nilai i-nya ya 1 gitu. Ini kan nilai i-nya 1 nih. Nih, i sama dengan 1. Maka, karena kondisi ini benar, ya kan, dia akan ngeprint
si X-nya, ngeprint si X-nya gitu. Nih saya bikin lembar baru saja ya di Notepad supaya enak dilihat gitu. Nah, maka dia akan ngeprint nih. Saya taruh pojok sini. Oke. Dia akan ngeprint si X. X-nya tadi berapa? 1 ya. X-nya kan 1 nih. Ya kan? X-nya 1. Hilang dong. Oke. X-nya kan 1 nih. Nah, di sini kan nilai X-nya akan berubah jadi 2. Karena apa? Karena nilai X ini yang awalnya 1 ditambahkan dengan 1. Jadi 2 gitu kan. Mau kita tambah 2, tambah 3, tambah 10 pun bisa ya. Tapi untuk kebutuhan output di sini kita menggunakan tambah 1 gitu kan. Tambah 1. Next di sini kita coba looping ya kan. Looping di sini nilai X-nya jadi 2 nih teman-teman sekalian. Jadi 2. Nah, coba ini benar apa salah nih? 2 itu lebih kecil atau sama dengan 1? Salah ya. Maka kalau salah, nah ini nilai X yang ini, 2 ini, dia nggak akan di print gitu kan. Tapi dia akan enter. Nah ini enter gitu. Kan enter dan nilai si I-nya ini, dia akan bertambah juga sama seperti nilai X-nya. Ya, gitu. Nah ini nilai I-nya jadi 2, ya kan. Nah ini jadi 2, ya kan. Nah ini kondisinya masih benar nih teman-teman. Ya, kalau masih benar, ya udah masuk aja gitu. Tapi X ini dia dari 1 lagi gitu. Kenapa dari 1 lagi gitu kan? Ini berubah nih ya, jadi 2 nih ya, I-nya. Kenapa dari 1 lagi? Soalnya kalau dari 2 gitu kan, ini saya coba garis bawah ini, kalau dari 2 dia bakal ngisi yang di sini nih. Nih, nah ini. Kalau 2 ya kan. Kalau 2, maka dari itu dia 1. Dari 1. Maka dari itu lanjut di sini. Oh, oke, sorry, nggak fokus. Harus bernilai 1 ya. Jadi dari awal dari 1 lagi, di sini nilai X akan di-print lagi, teman-teman sekalian, jadi 1, ya kan. Next, nilai X akan berubah lagi tadi menjadi 2. Di sini kita lihat lagi 2, ya kan lebih kecil dari 2, nih jadi 2 lagi. Ini masih benar ya, kondisinya benar. Ya kan kalau tadi I-nya 1, dia ini salah. Maka I-nya kan udah ditambah tuh jadi 2. Jadi ini benar. Jadi X sama dengan 2 bisa kita print gitu kan. Next nih kita lihat lagi. Jadi 3 dong, ya kan? Turun. Kenapa bisa jadi 3? Karena 2 tambah 1 jadi 3, ya kan? Jadi 3 di sini kita coba substitusiin lagi nih. Angka 3 masih muat nggak ya? Kalau masih muat ya kita jalanin. Kalau enggak ya kita skip gitu kan. 3 lebih kecil dari 2. Salah benar? Salah ya. Maka X sama dengan 3 tidak akan di-print. Ya, tidak akan di-print dan dia akan enter gitu. Akan enter, maka dari sini nilai I-nya akan berubah menjadi 3 juga, teman-teman. Begitu. Ini akan 3 juga, ini akan 3 juga, ya kan. Ini dia akan berubah jadi 1 lagi nilai X-nya ya, teman-teman sekalian. Akan jadi 1 lagi, ini akan jadi 3, ini iya, jadi 1. Oke, dia akan ngeprint 1 dulu berarti. Print 1, di sini kan jadi 2 berarti ya. Jadi 2 lagi tadi sama yang seperti saya jelaskan. Semoga paham. Oke, ini masih benar ya, 2 lebih kecil dari 3. Maka 2 ini akan di-print ya kan. Terus dia nambah sampai 3 gitu kan. 3 nih. Dari 2 tambah 1 sama dengan 3. Ini akan menjadi 3, ini juga akan menjadi 3. Karena 3 lebih kecil atau sama dengan 3, maka nilai X sama dengan 3 akan di-print, teman-teman. Biasa aja kali. Oke. Nilai X sama dengan 3. Di-print, di sini 4.
jadi 4, 3 tambah 1. X-nya jadi 4, cek 4 lebih kecil atau sama dengan 3, salah ya. Maka kita akan enter, ya, X sama dengan 4 tidak akan ditulis, ya sampailah dia di sini 5 ya, nanti sampai 5. 5 itu 4 tambah 1, 5. Sini juga 5 nih. 5, ini juga 5, ya kan. Ini 5 juga, ini 5. 5, ini 5 juga, ini 4. Maka dari itu dia akan kayak gini nih outputnya. Outputnya gini nih. Nah, ini outputnya bakalan kayak gini nih dia nih. Percaya nggak? Percaya dong. Ini penjelasannya tadi udah saya jelaskan. Ini tabel pembuktiannya, ya. Nih. Ini I-nya, X-nya sama dengan 1. Dia akan mengulang lagi ya, yang tadinya 2 ya kan, jadi 1 nih. Yang tadinya 2, yang tadinya 3 ya kan, X-nya. Nih, yang tadinya X-nya 2, dia akan ngulang lagi jadi 1 gitu kan. Ini outputnya kita samain deh. Outputnya sama nggak nih kira-kira? Outputnya sama ya. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Nah, ini contoh flowchart-nya looping bersarang while. Mulai ada preparation I sama dengan 1, akan turun decision. Kalau I-nya lebih kecil atau sama dengan 5, dia akan turun lagi. X sama dengan 1, ya kan? X sama dengan 1, preparation, dan kemudian turun lagi. X sama dengan X lebih kecil atau sama dengan I, ya kan? Atau sama dengan I-nya tadi kan 1 gitu kan. Kalau iya, dia akan ngeprint X dan ditambah X-nya dan looping sini. Kalau enggak dia akan enter. Dan nambahin nilai dari si I-nya ini gitu. Jadi 2. Yang tadinya awalnya nilai I-nya itu 1, jadi 2 gitu kan. Nih tambah. Kalau semisal ini udah nggak sesuai gitu, jadi 6 gitu, misalkan 6 nggak bisa diedit, 6 lebih kecil atau sama dengan 5 gitu kan, dia kan udah nggak sesuai, jadi di end, selesai gitu kan, selesai sudah. Kemudian selanjutnya ada struktur perulangan bersarang dual. Struktur perulangan dual itu dia sebenarnya sama sih kayak struktur while gitu. Cuman bedanya itu ya jalannya, beda proses ya. Kalau dual itu dia dikerjakan dulu ya, baru dicek gitu. Nih, kita langsung lihat ke contoh programnya aja deh. Seperti ini, contoh programnya ada ya kan, X sama dengan 1. 2, ya I sama dengan 1, X sama dengan 1, dia 2 lagi di sini dia langsung ngeprint nilai X-nya ya. Nilai X-nya berapa? 1. Langsung di-print dia nilai X-nya 1. Terus ditambah di sini. Langsung ditambah sini jadi 2 X-nya ya. X-nya jadi 2, terus dicek lagi. Nih bener nggak nih? 2 lebih kecil sama dengan 1. Kan I-nya 1. Ya kan? Ini kan salah nih berarti ya. Ini salah, berarti dia enter ya kan. Kalau benar dia akan looping lagi ke sini. Jadi 2 nih kalau benar. Sayangnya ini salah gitu.
ternyata dia salah, dia akan enter, dan I-nya yang bertambah, ya kan? Jadi 2, ya kan? 2. Ini mana nih? Oke, ini 1. Diceklah itu I-nya sama dengan 2. Oke, ini benar, dia akan looping ke sini. Ya, dia akan looping ke sini, X sama dengan 1 lagi, dia akan yang ngeprint 1, ya kan? Karena X sama dengan 1, gitu kan. Dia akan nambahin nilai X jadi 2, ya kan? Ini kan 1, ya kan? Ini nilai I-nya sudah berubah jadi 2, ya kan? Maka ini benar kondisinya, 2 itu lebih kecil atau sama dengan 2, ya kan? Maka dia akan looping ke mari. Looping, dia looping. Maka dia akan mencetak angka 2, X sama dengan 2. Toh. Ini outputnya sama seperti while tadi. Cuman bedanya kalau pakai do while ini dia dijalankan dulu tanpa dicek. Diceknya nanti setelah dijalankan. Nah, itu sama ya. Di sini flowchart-nya juga berbeda ya teman-teman sekalian. Ya, flowchart-nya berbeda. Dia preparation lagi, ya preparation 2 kali. I dan X, kemudian dia langsung ngeprint X-nya, dia langsung ditambahin X-nya, terus dia baru ngecek nih, ngeceknya setelah dia ngeprint gitu. 1 lebih kecil dari 1, bener nggak nih? Gitu kan. Enggak ya, 2 ya. 2 lebih kecil dari 1, bener nggak nih? Salah, ya kan? Makanya dia enter. Enter, nambahin nilai dari si I-nya. Ini yang awalnya 1 jadi 2. 2 lebih kecil atau sama dengan 5, benar, dia looping terus, ya kan. Ini kalau ini benar dia looping ke sini, kalau benar looping lagi, benar looping lagi, kalau salah dia enter, ini I-nya ditambahin, kalau salah dia bakal end program. Oke, mantap. Akan end program, teman-teman. Selanjutnya ada berulangan bersarang for. Alright, ini nilai lagi. Oke, ini looping bersarang for ini dia sama kayak looping bersarang while ya bentuknya tuh. Jadi dicek dulu baru dijalanin. Beda sama do while. Dijalanin dulu baru dicek gitu. Ini contoh programnya. Oke. Ini 1 kita substitusiin. Ini juga 1 kita substitusiin teman-teman. 1. Ini berarti jadi 1 kali 1 ya. Kan soalnya barisnya 1, kolomnya juga 1. Outputnya dia kan, ini kita hapus lagi ya teman-teman karena sudah tidak terpakai. Outputnya dia akan 1 ya kan. Outputnya akan menjadi 1. Kenapa? Karena 1 kali 1. 1 kali 1 berapa? 1 ya. Ya kan? Kemudian dia akan looping ke sini teman-teman. Looping nilai kolomnya bertambah yang tadinya 1 menjadi 2 teman-teman. Ya, 2 gitu. 2, kemudian di sini kolomnya menjadi 2 ya kan. 1 kali 2 berapa? Ya 2 lah. Kayak nanya gitu kan. Oke, 2 di sini dia looping lagi terus sampai dia menyentuh angka 10 ya teman-teman. Maka ini akan menjadi 1 kali 10. Oke. 1 kali 10 berapa? 10 lah. Sebelumnya dia ini outputnya akan bakal begini teman-teman. Nih, ya ini untuk baris pertama. Nah, untuk baris keduanya dia kan ini kan udah 10 nih. Kalau ditambahin lagi kan jadi 11. Kalau 11 kan salah dong, ya kan? Maka dari itu dia akan enter. Ini print, ini tuh enter. Enter gitu kan. Enter dan kemudian ini akan menjadi 1 lagi teman-teman. Ini dia nilainya akan bertambah, nilai barisnya menjadi 2. 2 lagi, ini nilai kolomnya akan menjadi 1 lagi. Dan ini teman-teman sekalian, ini menjadi 2 dikali 1 ya. Karena baris dikali kolom. Kan? Barisnya 2, ya kan? Kolomnya 1. 2 kali 1 berapa? 2 kan. Next, lanjut. Ini dia bakal nambah, ya kan 2. 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Ya kan? 4, oke bener. Terus ya teman-teman. 4, 2 kali 3, 6. 2 kali
4 berapa? 8. 2 kali 5, 10. 2 kali 6, 12. 2 kali 7, 14. 2 kali 8, 16. 2 kali 9, 18. 2 kali 10, 20, teman-teman. Uli. Oke, mantap. Kita rapin dulu sini. Nice, mantap. Sampai dia ini menyentuh angka 10 juga ya barisnya ini. Ini 10, ini juga 10 teman-teman. Dan ini juga harus menyentuh angka 10. Baru ini tuh bakalan berhenti gitu. Ini terakhir 10 kali 10 berapa? 100 ya teman-teman. Berarti ini akan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry, 10. Oke, di sini dia akan 100 berarti yang di sini ya. Yang angka terakhir 100 gitu. Seperti itu teman-teman. Semoga paham. Nah ini outputnya ya teman-teman. Ini udah sampai 100 bener kan? 10 sampai 100. Oke, bagus ya. Mantap. Cek. Oke. Next, ini flowchart nested for. Dia sama kayak flowchart nested while ya teman-teman. Nih kita scroll lagi guys. Scroll. Nih sama ya bentuknya ya. Tuh. Ini ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ya, kiri kanan. Ini kan. Nih, coba kita lihat lagi teman-teman. Sama. Nah kan ada yang kiri, ada yang kanan. Teman-teman kiri, kanan. Oke. Ada yang kiri, ada yang ke kanan. Next di sini. Ini sama ya teman. Ini dia preparation, decision, preparation. Ya kan. Ini kalau baris ini kan satu nih. Bener nih ya. Kalau bener dia bakal ke bawah. Kalau salah dia langsung end program. Gitu. Oke. Mantap. Oke, di sini ada contoh programnya. Saya bakal coba ngoding ya teman-teman. Ngoding. Saya bakal coba ngoding di sini aja. Mana ini? Di sini yang sudah saya siapkan shop. Oke, mantap. Include kecil teman-teman. Include iOS stream pusing name space std. Mantap. Integer main. Fungsi main teman-teman. Oke, ini kita hilangin dulu nih. Oke, kita lihat di sini outputnya. Nah, kita lihat programnya dulu deh. Oke, tipe datanya float. Ya, float ini tipe datanya desimal ya. RIXT. Oke. RIXT sama dengan 0 tadi. Integer apa itu? Integer Y. Integer Y. Oke, di sini ada looping for. Ya, siapa yang di looping? Y sama I-nya. Oke, Y sama dengan 1. Dan Y-nya ini lebih besar sama dengan I. I lagi 3. Maaf, anjir. Lebih kecil atau sama dengan 3. Sini Y-nya plus. Oke. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Y-nya sama dengan 1, ya kan. 1 lebih kecil atau sama dengan 3, ya kan. Dia 1 lebih kecil atau sama dengan 3. Maka dari itu, benar ya. Benar. Kita for lagi nih. For lagi teman-teman. For apa? For I-nya ya teman-teman. I-nya sama dengan 0. I lebih kecil atau sama dengan 2. Ini I
plus. Mantap. Oke, di sini apa yang mau kita tampilkan? Shout apa? Entry bilangan. Y ya teman-teman. Y. Ini bakal kita chin X. Chin X. Oke, nanti saya akan jelaskan apa itu chin X. Kemudian di sini ada prosesnya. Oke, ada prosesnya di sini. T sama dengan T plus X, teman-teman. Di sini ada Y plus Y plus 1. Kemudian di bawahnya ada Cout, teman-teman, Cout. Total. Itu dia sama dengan di sini saya mau T. Ya T ya teman-teman. Di sini dia akan inline, oke, inline supaya enter. Dan di sini ada proses untuk rata-ratanya teman-teman. Rata-rata sama dengan T per 1 ya teman-teman. I teman-teman. Kok 1 sih? Di sini saya out lagi. Rata-rata. Sini R berarti teman-teman. Di sini saya inline lagi. Oke, mantap teman-teman. Saya return 0 ya. Saya compile terlebih dahulu. Oke, ada apa ini? Oke. Ternyata tadi saya pakai titik 2 teman-teman. Oke, di sini coba kita running programnya. Entry bilangan 1. Kita samain aja deh nih ya. Apakah benar program saya yang saya buat itu? 589. Oke. 589. Totalnya 22 teman-teman. 22 atau 22,0. Rata-ratanya 7,3333. 7,3333. Ini sama ya outputnya ya teman-teman. Nih sama tuh. Tuh sama ya. Tuh sama. Bedanya nih saya nggak ada nolnya. Mau dibikin ada nolnya? Boleh banget. Caranya gini teman-teman. Kita kasih nol aja sini teman-teman. Nah, itu. Terus save, kita compile. Kemudian kita running. Kita 589. Nah, 220. Oke, kita kasih koma dulu teman-teman. Nah, compile running. 589. Nah, tuh ya, sama ya. 22. Rata-ratanya juga 7,33. Oke, mantap. Mantap sekali ini teman-teman. Oke, kita membahas di sini. Iya teman-teman, kita bahas di sini. Oke. Di sini kan ada nilainya. Ini saya close kah? Nggak usah. Ini saya tambahin ini supaya kita coret-coretnya enak teman-teman. Nah, di sini kan saya punya nilai y-nya itu sama dengan 1 gitu. Ada kondisi 1 lebih kecil atau sama dengan 3 gitu kan. Ini benar nih. Ya kan? Seru. Ini benar nih. Maka kalau ini benar, dia akan turun ke bawah ini, ke for ini, teman-teman. Kelihatan kan? Nih, ya kan? Kelihatan. Oke, mantap. Akan turun deklarasi I sama dengan 0, ya kan? Maka
0 lebih kecil atau sama dengan 2. Ini juga benar teman-teman ya. Maka dia akan turun ke bawah sini. Entry bilangan. Dia akan ngetik di sini entry bilangan Y. Ini apa ini Y ini? Nah, Y-nya tadi kan 1 teman-teman, ya nggak? Ya nggak? Y-nya itu 1 kan? Nah, maka di sini 1 gitu kan. Entry bilangan 1. Tadi saya entry 5 gitu kan. Nah, si variabel 5 ini dia akan tersimpan di dalam nilai 5 ini akan tersimpan di dalam variabel X. Alhamdulillah nih, cin X. Jadi kita punya nilai variabel X-nya itu 5 gitu. 5 nih gitu kan. Terus di sini ada T. T ini total ya kan. Nah, si T-nya ini kan 0 ya kan. T awalnya 0, kita tulis 0 ditambah X ya kan. 0 tambah X nih. Ya kan? 0 tambah X. X-nya 5. Nah, X-nya 5, ya kan. Maka T-nya ini kan jadi 5 gitu kan. Nah, jadi kita punya T-nya 5 juga nih. X sama dengan 5, T sama dengan 5 gitu kan. Mudah dipahami teman-teman? Oke, mantap. Lanjut Y, ya kan. Y-nya, Y tambah Y. Y tambah 1 sama dengan 2, ya kan. Y-nya itu kan tadi 1 kan. 1 tambah 1 berapa? 2. Oke, nilai Y-nya jadi 2 teman-teman. Mudah. Next, di sini kita mau looping ya kan. Kita mau looping nih teman-teman sekalian. Saya mau looping. Di sini berarti nilai dari I-nya ini dia kan bertambah dong. Ya nggak teman-teman? Ya nggak? Yang tadinya 0 jadi 1 teman-teman. Nah ini masih true ya kan? True. Nah dia kan nge-print lagi entry bilangan. Ya kan? Entry bilangan berapa yuk? Entry bilangan 2 ya teman-teman. Karena kan Y-nya ini 2 nih. Ya kan? Nih, ini Y nih, 2 nih. Y 2 ya. Mudah dipahami teman-teman. Oke, mantap. Saya input apa nih? 8 yang kedua ya. Oke, 8. 8 ke 8 ini saya taruh di X. Oke. Saya punya nilai dari variabel X-nya lagi itu 8 ya teman-teman. 8 dan T-nya ini 8 juga ya. Karena kan 8 tambah 0 kan 8 ya. Dan nilai Y-nya akan menjadi 3 teman-teman. Oke. Nah ini kan jadi 3 nih Y-nya. Ini T-nya jadi 8. Gitu. Oke, paham ya sampai sini teman-teman? Paham. Mantap, paham. Oke, kenapa nilai X-nya kok baru gitu kan? Kenapa sih? Karena kan ini kan kita nilai X-nya ini kan yang sebelumnya 5 itu kan udah kita simpen tuh ya di dalam variabel X-nya. Nah, kita ini nih input lagi nilai X-nya 8 gitu kan. Nah, ini X-nya 8 lagi, kan turun gitu. Jadi 8 ini masuk ke sini, bukan 5 ini. Tapi 5-nya udah disimpan gitu. Disimpan di dalam variabel X, ya, yang tadi. Kemudian, dia kan apa? Memasukkan nilai X yang baru, yang tadi kita input. Mantap ya? Paham ya? Paham dong. Looping lagi di sini, teman-teman. Dia nilai I-nya menjadi 2. Entry bilangan 3 ya, karena X-nya sama dengan 3. X-nya, Y-nya ya. Y-nya sama dengan 3, teman-teman. Nih, begini saya input 9. Oke, teman-teman. 9, 9, 9. Nah, di sini saya mau taruh angka 9. Berarti X-nya 9 ya, teman-teman.
X-nya sama dengan 9, T-nya juga sama dengan 9, teman-teman. Ya. Dan Y-nya itu dia berubah jadi berapa? Jadi 4, kan? Y-nya 4 nih. Halo, Y-nya 4. Ini Y-nya jadi 4, teman-teman. Ini jadi 3, ini jadi 9. 9. Oke, mantap ya, mantap ya. Mantap banget sih. Alright, di sini apa nih? Jadi 9 ya. Jadi kita punya 3 nilai variabel X, ada 5, 8, dan 9 nih, gitu kan. Di sini kalau kita masukin lagi kan nilai dari I-nya gitu, I-nya ini jadi 3 gitu kan. I-nya berubah bertambah jadi 3. Ini kan false nih, nilainya jadi false, ya kan teman-teman, jadi false. False. Maka otomatis kita nggak akan ngeprint entry bilangan lagi, teman-teman. Ini kan false nih, kita nggak bakal ini tuh udah nggak bakal kita kerjain lagi, teman-teman. Oke, mantap ya. Nah, jadi kita langsung ke bawah sini. Ya, see out, see total. Oke. Total. Nah, si total ini kan dia T ya. Totalnya itu berarti kan T-nya itu kan tadi kan yang udah kita kumpulin kan totalnya. Nih ada 5 ya kan. Ada 5 ya kan. Terus ada 8 ya kan. Ada 9. Nah, logikanya seperti itu, teman-temanku. Oke, mantap ya. Totalnya berarti kan jumlahnya kan 5 tambah 8 tambah 9. Berapa sih lah? 22. Oke. 22, teman-teman. Nah, di bawah ini dia ada operasi lagi nih. Ya kan? R sama dengan T per I. Nah, apa ini R? R ini ternyata rata-rata, teman-teman. Wah, oke ya. Oke, ini berarti T-nya 22 ya, teman-teman. Ya kan? Tadi kan udah kita hitung tuh, 22. 22 dibagi berapa? Ayo. Bagi 3 ya. Ya enggak? Ya dong, ini kan jumlahnya ada 3. Ya kan? Nih, 3. 22 bagi 3 berapa? 7. 7,3 ya, teman-teman. Ya enggak? Bener nggak, teman-teman? 3 gitu kan. Nah, berarti tes oke. Ya gue bilang kan 7 kali 3 kan 21. Ya kan 21 kurang 22 kurang 21 berapa? 10 kan. 10 itu kan berarti kan 3 kali 3 kan 9. 9 yang mendekati. Jadi I-nya ini 3, teman-teman. Iya enggak? Iya dong. Si I-nya ini yang tadi udah kita hitung tuh. Ya kan I-nya kan bertambah tuh. Looping nih. Dia looping kan. Looping. Tapi di sini tulisannya 3, teman-teman. 3 nih. 3 karena ini salah, maka kan dia yang ini gak dijalanin. Tapi dia langsung jalan ke sini. Otomatis nilai I yang ini 3 dong, teman-teman. Masuk nggak logikanya? Ya enggak. Ini jadi 3. Gitu. Oke. Oke. Semoga paham. Pasti paham sih. Hore ya guys ya. Oke, ini jadi udah selesai ya. Nggak ada masalah ini ya. Next. Ada latihan soal ini untuk ganjil dan ini untuk genap. Oke, ini untuk genap ya. Oke, genap. Saya genap belakangnya 0 soalnya. Kita save dulu, save ya kan. Kita save dulu teman-teman sekalian sebangsa dan setanah air. Kita save dulu teman-teman. Alright, kita coding di sini. Oke, nomor 1 dulu ya teman-temanku. Oke. Oke, di sini kita include lagi teman-teman. Include. Stream using name space std integer main. Oke, salah teman-teman. Alright, kita lihat di sini, ini kita pakai integer aja deh ya. Integer A, variabel A.
B dan C. C ini buat apa? C ini buat angka 15 ini teman-teman. Karena kita mau ngeprintnya dari 15, bukan dari 1 ya teman-teman. Jelas ya teman-teman? Teman-temanku, oke. Oke, gimana caranya? Nah, kalau mau buat looping ini tuh yang harus kita perhatikan gitu. Ke samping dan ke bawahnya teman-teman. Ya, samping dan ke bawahnya. Ke sampingnya itu 5, ke bawahnya juga 5 teman-teman. Berarti kan baris dan kolomnya 5 5 ya teman-teman. Berarti kita udah dapat gambaran nih. For A itu sama dengan 5, itu kan 5 nih. Nah, ini berarti A lebih kecil atau sama dengan sama dengan sama dengan 1. Oke, sama dengan 1. Kemudian A plus plus sama dengan 1 kan ya? A plus plus kita ke samping, masukin for-nya lagi teman-teman untuk kolomnya teman-teman. Kolomnya A sama dengan 5 juga ya teman-teman. Atau mau B juga nggak apa-apa. Soalnya kan, salah terbalik. Mau begini boleh, mau begini juga boleh. Karena sama-sama nilainya 5 teman-teman. Ini begini boleh. Sini saya mau B sama dengan A aja. Sini berarti 1 teman-teman. 1, 1. B plus. Saya mau see out. See out apa ini? Oke, yang di see out itu C-nya gitu teman-teman. C-nya. C-nya di see out. Oke, mantap. Nah, di sini kan nilainya kan turun teman-teman. Dari 15 ke 14. Turunnya turun 1 nih. Berarti di kurang 1 teman-teman. Mau teman-teman nulis begini, ya begini boleh. Atau begini juga boleh teman-teman. Nah, saya terbiasa nulis seperti itu teman-teman. Oke teman-temanku. Mantap teman-temanku. Mantap ya. Terus yang bawah sini kita mau enter. See out and line. Nah, ini kan di enter nih teman-teman. Ya kan? Ini enter nih ya kan. Alright, kita coba run. Kita compile dulu teman-teman, jangan lupa. Oke, cakep banget. Ada apa ini? Oke, ini bukan di plus-plus ya teman-temanku sekalian dan setanah air. Karena kalau 5, kita tambahin gitu kan, sampai 6, 7, 8, 9, 10. Sampai 10.000 pun dia akan tetap jalan gitu programnya. Jadi harus kita ganti tandanya jadi minus. Minus ya. Minus. Seperti akhlak kalian. Oke. Oke, minus 9. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, ini kita hapus lagi teman-teman. Jadi kita punya nilai A nih 5 gitu kan. 5 itu lebih kecil atau sama dengan 1. Kecil sama dengan 1. Ini kan true teman-teman, ya kan? True nih. Nah, kalau true kita kan ke bawah nih. B-nya itu kan sama dengan 5 juga. Maka 5 lebih kecil atau sama dengan 1 juga teman-teman. Ini true juga, ya kan? True. True. Oke, mantap. Maka kan ini karena ini true, kita akan nge-print si C-nya ini. C-nya ini berapa? C-nya ini kan 15, pakai nanya lagi. Oke, C-nya ini 15. Nah, setelah kita print ya kan, ini sini kita print deh 15 gitu. Setelah kita print, si C-nya ini akan berkurang teman-teman. Ya, yang tadinya 15 dikurang 1. Hasilnya berapa teman-teman? 14 ya. 14. Oke. Nah, nilai C barunya itu 14. Tapi di sini kita mau looping lagi nih teman-teman. Ya, teman-teman. Nilai yang 5 ini, nilai si B-nya ini jadi 4. Nah, ini kan kondisinya masih true nih, masih true. Kalau masih true, ya udah kan nilai C-nya ini kan jadi 14 kan karena udah dikurang 1 tadi kan. Ini jadi 14 gitu. Nah, ini dikurang lagi nih teman-teman. 14. Ini jadi 13 gitu. Oke. Jelas ya teman-teman, ini juga berkurang nih. Jadi 3. Kan? 3. Ini kolom ketiga teman-teman. Jadi 13. Terus ya teman-teman, sampai selesai. Nih kan jadi 12 nih.
Ya enggak, iya dong. Ini satu urusan ini masih kita selesaikan ini segera. 11, 11. Oke, mantap. Nah, ini kalau misalkan udah, ini kan kalau 1 kurang 1 kan 0 nih. Ini false dong. False nggak teman-teman? False ya. False nih. Ya kan, maka dia nggak akan ngeprint lagi nih. Dia nggak akan ngeprint ini, ya teman-teman. Tapi dia akan enter. Gitu. Akan enter, dan nilai si A-nya yang awalnya 5, ya kan. Jadi 4 teman-teman. Dan ini juga diulang ya, dari 5 lagi. Ya, dapat ya. Dari 5. Supaya dia ngeprint dari sini teman-teman. Dari 5. Tadi terakhir berapa? 11 kurang 1 ya. 11 kurang 1 berapa? 10 ya. Nih, 10. Kalau ini seumpamanya 4 gitu kan. Berarti kita nggak ngeprint di situ, tapi kita ngeprint di sini 10 gitu. Ngeprintnya di situ 10. Nah, gitu. Gitu ya, teman-teman. Nih. Kalau itu nilai B-nya nggak ngulang dari 5 gitu. Dari 4 gitu. Jelas ya teman-temanku sekalian dan setanah air. Oke. 10 deh. Saya selesai dulu deh. 110. Banyak sekali. 9, 8, 7, 6. Kebanyakan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sama ya outputnya ya. Yang bilang nggak sama, berarti kalian yang tidak jelas. Oke, mantap. Oke, sama ya outputnya teman-teman. Nah, ini pakai perulangan. Perulangan apa? Perulangan for ya. Kalau saya mau pakai perulangan while gimana? Bisa aja, ya kan? Bisa aja. Bisa-bisa aja, ya kan? Kenapa nggak bisa gitu? Bentar. Ini masih nyala kan mic-nya? Tes, tes, tes. Oke. Oke, di sini kita hapus dulu teman-temanku sekalian. Atau nggak usah deh, biar nggak ribet. While, ini kita while dulu. Sini kita kasih A sama dengan 5. Intinya kalian ingat bentuk umumnya teman-teman. B sama dengan A. Si out, ini bakalan ngasih out si B-nya di sini teman-teman. B min ya kan. Sini bakalan si out. Yang lain dulu, A min boleh. Sini kita save dulu teman-teman sekalian. Kita compile itu tidak ada masalah teman-teman. Oke. Compile lagi teman-teman. Nah, ini nggak ada masalah ya teman-teman. Jadi seperti ini while-nya, bentuk umum while teman-teman. Dicek ternyata benar, dia akan masuk, dicek lagi benar, dia akan ngeprint 15, dikurang ya 15. Nah, tapi 15-nya turun ya jadi 14. Nah, ini si B-nya berkurang dari 5 jadi 4. Grouping lagi sampai dia mendekati 1 gitu kan. Oke, kalau nggak percaya kita coba rubah deh angka ini. Jadi berapa coba? 17 deh. 17, oke 17. Nah, itu sama ya teman-teman. 17, 16, 15, 14, 13, 12. Oke, nggak ada masalah ya untuk looping bersarang while. Nah, ini nih. Ini saya coba ini ya, kasih ini soalnya nanti kan ada dua while nih. Dua while itu kayak gini nih. Oke, ini saya copy dulu. Ya, teman-teman. Saya cut aja. Oke, di sini saya mau ngasih A sama dengan 5 gitu kan. Ya dong, hanya 5 ya enggak? Ya,
Terus do, sini, salah. Nih do-nya, B-nya itu sama dengan 1 teman-teman, bukan 5. Nanti saya jelaskan kenapa B-nya itu sama dengan 1, bukan 5 gitu. Sini do lagi, salah lagi saya. Do, kemudian di sini akan langsung nge-print cout C, ya kan, cout C. Cout C, dia akan C min min ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Dan ini B, B-nya ini plus plus teman-teman ya, bukan B min min. Nice, di sini saya mau kasih while, ya while kondisi pengecekan kalau B-nya ini tuh lebih kecil atau sama dengan 5. Jadi kebalik gitu. Yang tadinya B-nya itu sama dengan 5, jadi 1, ya kan? Kebalik gitu. Nih, saya beri tempe. Nah, ini teman-teman. Kan tadi kan B-nya itu kan sama dengan 5 nih. Ya kan? Ini 5. Ini berubah. B-nya sama dengan 1, dan tandanya juga berubah tuh. Yang tadi ya min-min jadi plus-plus, ya kan? Nah, nanti saya jelaskan. Sini berarti apa nih? N-line dong, cout N-line. N-line dan juga min-min. Ini akan menjadi while. Oke, while di luar teman-teman. While lebih besar sama dengan 1. Mantap ya teman-teman. Kita compile. Oke, kurang tanda. Oke, kurang tanda lagi. Seharusnya kalau itu kurang tanda, ini juga kurang tanda dong harusnya, ya kan? Compile. Oke, bagus banget. Hilang semua tandanya. Aman ya, nggak ada yang error ya teman-teman tuh. Kita langsung jalankan saja program ini. Oh my god, kenapa ini? Ternyata apa? Ternyata ada kesalahan teman-teman. Apa itu yang salah? Oh my god, coba kita min-min deh. Nah, kalau min-min tuh dia bakalan tidak berhenti guys, itu loopingnya. Soalnya kan kalau tandanya ini kan lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan 5. Berarti kan kalau 0, min 1, min 2, min 3 sampai dengan min 100 gitu kan, itu nggak bakal berhenti itu loopingnya. Makanya kita plus supaya sampai angka 5. Tapi di sini ada permasalahan ya teman-teman, adik-adik semua. Kenapa outputnya seperti ini? Oke, saya lupa ya. Coba nih ya. Masih sama juga ya teman-teman. Oke, ya apa yang kurang dan apa yang salah ini? While kecil sama dengan I. Oh, I-nya berapa sih? A dong. A-nya itu kan 5. Ya sama aja dong ya nggak sih guys? Oh, beda ya. A-nya berapa sih? A-nya itu kan 5. Oh, beda ya. A-nya itu kan 5 ya teman-teman. Kalau saya ganti angka 5 kok beda ya? Tuh, beda hasil. Jadi ini harus A gitu. Oke, coba kita bahas di sini. Ini A-nya 5, lakukan. B-nya 1, dia langsung nge-print 15. Ini jangan gini deh. Saya maunya gini. Kan dia compile dulu aman.
15 dikurangin jadi 14, B-nya jadi 2, 2 lebih kecil atau sama dengan A. Oh iya paham guys, kenapa kalau kita ganti 5 dia akan berderet 5 semua gitu guys, karena kan A-nya ini kan juga ikut berkurang gitu. Jadi nih ya, saya lihatkan perbedaannya teman-teman. Nah ini kan kalau kita pakai A yang bawah kan jadi 4 karena A-nya min 1 kan. Ini jadi 4 nih teman-teman. Tapi kalau kita makainya, oke aman. Kalau kita pakai 5 gitu kan. Kalau kita pakai 5, dia akan 5 terus gitu ke bawah nih, 5 gitu teman-teman. Jadi ya percuma dong A-nya dikurang gitu kalau nggak dipakai gitu kan. Ya enggak. Dong. Maka di sini A gitu. Jelas ya teman-teman untuk looping do while dan for-nya ini untuk soal nomor 1. Mantap. Lanjut soal nomor 2-nya di sini. Oke. Di sini saya ulang lagi. Saya hapus dari sini aja deh. Oke, mantap. Saya integer A, B lagi deh. Soalnya gampang AB gitu kan. Yang perlu saya mau pakai for dulu nih. Aku mau pakai for dulu nih, gitu kan. Kita forin lagi deh, biar enak gitu kan. Ini kita lihat nih. Barisnya ada berapa? Barisnya ada 5. Kolomnya ada berapa tuh? Ada berapa tuh kolomnya? 4 ya. Barisnya ada 4, kolomnya ada 5. For A sama dengan ini apa nih? Barisnya. Berarti barisnya ada 4, kolomnya ada 5. 4, kemudian A-nya itu harus lebih besar sama dengan 1 supaya bisa min dong. Kita min ke bawah sini, B-nya sama dengan 5 ya, kolomnya sama dengan 5 teman-teman. Kemudian B lebih kecil atau sama dengan 1 juga, kita kasih ini, kita kasih B min juga. Next. Di sini saya mau apa yang di print? Oke, macam betul di sini yang di print itu dimulai dari angka 32. Oke, C sama dengan 32. Si out C gitu kan, si out C ini di sini berarti C min. Bedanya berapa? Oh, plus ya. C sama dengan C plus 2 teman-teman, karena dia naik 2 itu kan. Naiknya 2. Nah, di sini saya mau apa nih? Mau apa lagi ayo? Udah ya teman-teman ya. Sini saya si out end line ini kan. Saya save dulu, saya compile apa yang terjadi. Oke, di sini lihat. Ini kenapa ada 4 kali 4 ya? Oke, coba kita kasih C sama dengan C min 20. Ini udah bener outputnya teman-teman? Belum ya? Udah bener teman-teman outputnya? Bentar deh, ini kayaknya kurang ini loh kolomnya. Apakah ini 0? Kayaknya ini 0 deh.
Nah, itu dia teman-temanku sekalian ya, teman-temanku dan juga teman-temanmu. Oke, mantap ya. Nah, sama ya outputnya. Pertama kita cocokin dulu nih, outputnya cocok nggak? Cocok ya. Cocok nih, cuman rada miring aja nih. Oke. Di sini kenapa 0? Kenapa nggak 1 gitu? Oh, sebenarnya bisa nggak 1, cuman saya nggak pakai sama dengan mungkin ya. Coba kita pakai sama dengan 1 nih. Oke, compile. Nah, ya kan saya nggak pakai sama dengan 1 tadi. Jadi berhentinya di angka 2 gitu kan. Di angka 2 kan nggak boleh sama dengan 1 gitu. Jadi otomatis kolom ini 4 doang gitu. Nah, ini terus kenapa di apa? Dikurangin minus 20 gitu kan. Kenapa minus 20? Karena di sini kita lihat ini kan 40 nih. 40 gimana caranya dia jadi 22 gitu kan. 40 kurang 20 berapa? 22 kan. Nah, maka dari itu kita kurang dengan 20 biar hasilnya jadi 22. C-nya jadi 22 lagi gitu. Startnya dari 22. Ya kan tadi kan 40 nih. Udah nyampe 40. Harusnya 42. Ya kan? 42. 42. Karena ini dia sampai satu doang. Dia looping ke sini. Dia enter. Ini 42 dikurang 20 berapa? 22. Gitu teman-teman. Jelas gak sih? Nah, di sini yang saya mau jelaskan lagi teman-teman. Kenapa? Ini tadi udah saya jelasin sih. Hapus saja. Oke, ini udah jelas ya teman-teman ya. Oke, saya jelasin deh. Ya, yang logikanya tadi kan dari berapa sih outputnya dari 32 ya teman-teman. 32, 34, terus 36, dan 38 sampai dengan 40. Ini kan 40 nih, yang harusnya di sini 42 ya teman-teman ya. Kalau kita nggak pakai ini, itu bakalan 42 teman-teman. Kalian jangan ngeyel deh nih ya. Nih, tuh jadi 42 ya. Jadi makin gede ya, bukan makin turun lagi. Jadi sini kita pakai minus 20 supaya apa teman-teman? Supaya dia menjadi 22 lagi tuh. Jadi setiap enter gitu dia bakal dikurang 20 itu. Nah, karena ini kan 42 itu kan kalau kita nggak pakai kan dia bakal jadi 42, tapi kita sini pakai kurang 20. Jadi 42 kurang 20 berapa? 22 kan. Nah, ini mulai lagi deh. Ini kan ini jadi C-nya ini jadi 22. Ini jadi 3 ya nilai A-nya 3. Ya enggak? 3 di sini dia bakalan turun di sini B-nya. Ya dong, B-nya jadi sini. Ini jadi 4, ya kan? 4. Enggak, ini masih 5. Masih 5 teman. 5 dia bakal ngasih out 22. 22 dia looping lagi lah itu dia ke sini. Ya, ini 4 barisnya 4 teman-teman. Baris keempat. Baris ketiga teman-teman. Oke. Terus lah dia bakalan 24, 26, 28, terus 30. Setiap enter dikurang 20 menjadi 12. 2 dong. Salah ya. 32. Ini kan jadi 32 nih. 32 dikurang 20 berapa? 12 ya. 14, 16, 18, 20. Nih 22 lagi nih. 22 dikurang 22 berapa? 22 kurang 2 berapa? Nah, 22 dikurang 20 berapa? 2 kan. Jadi 2, 4, 6, 8, 10 teman-teman. Nah, outputnya sama nih, ya kan? Ya kan? Ya kan? Sama ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, mantul. Alhamdulillah. Tapi di sini saya mau coba pakai perulangan while. Perulangan while. Ini kita belajar semuanya deh kita pakein.
Ulangan while di sini hanya sama dengan 4. Ini berarti kita hapus di sini teman-temanku. Ini hanya min-min yang diingat-ingat tuh, hanya min-min tuh teman-teman. Hanya min-min, B-nya ini sama dengan 5. B-nya juga min-min teman-teman. Oke, dia langsung kasih out. Sini bakalan aku tulis B min-min. Nah, ini nggak jadi masalah nih. Mau hanya di atas atau di bawah nggak jadi masalah. Kita save, kita compile, kita running programnya, dan jadilah seperti ini lagi. Kalau nggak percaya, coba saya mau mulai dari 42 deh. 42, kita compile, kita running. Sama ya, turunnya ya 42. Yang tadinya 52 dikurang 20 berapa? 52 kurang 20, 32 ya. Benar, oke. Ini 32. Oke, benar ya, nggak ada masalah ya. Looping while. Sekarang looping do while. Looping do while. Oke. Oke, looping do while itu dia begini, teman-teman. Do. Sini B-nya. Tadi kan B-nya itu kan dia 5 ya, teman-teman. Maka dari itu B-nya akan berubah menjadi B-nya sama dengan 1, teman-teman. Kita do lagi. Kita ini. Terus kita see out. Cek, ya kan? Si out C, terus sini aku mau apa ya? Oh iya, C sama dengan C plus 2. C plus 2, di sini saya mau B plus plus ya teman-teman. Terus di sini saya mau kasih while. While-nya itu B lebih kecil. Lebih kecil ya teman. Lebih kecil sama dengan A ya. Jangan lupa tuh. Jadi jangan lupa tandanya. Terus ini si out and line di sini si bukan si out teman-teman. C sama dengan min 20. Baru di sini aku kasih while A lebih besar atau sama dengan 1, teman-teman. Yang aku kasih pada ini titik koma. Tada, oke. Oke guys, ada yang salah ini. Oke, apa yang salah teman-teman sekalian? Coba di sini. Oke, bukan 4 teman-teman, tapi 5. Oh sama juga ya, kenapa ini? Kenapa ini teman-teman? Coba kita cek. B-nya sama dengan 1, ini 32 jadi 34. B-nya jadi 2 lebih kecil sama dengan 5, benar, dan looping lagi sampai 32. Setelah itu dia bakal out and line 4 lebih. Oh, amin-minnya nggak ada teman-teman. Iya, amin-minnya nggak ada. Amin-min. Oke. Kita compile, kita running itu, dan tada, selesai ya teman-teman. Oke, mantap, mantap ya. Mantap ya, jadi ini udah ya, modul 5 sudah selesai. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.